Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Prof. Dr. Sugiono MPD, kepada yang terhormat Bapak Dekan, beserta para dosen, juga rekan-rekan mahasiswa, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masuk ke hari kedua kuliah umum metode penelitian sosial bersama Bapak Prof. Dr. Sugiono MPD. Baik, untuk hari kedua ini kami persilahkan langsung kepada Bapak Prof untuk menyampaikan materi yang masih belum selesai di pertemuan pertama kemarin. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dilihat slide-nya ini, Bu? Waalaikumsalam. Bisa, Prof. Ya. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, para ketua program studi, Ibu Silvi selaku moderator, serta teman-teman dosen dan mahasiswa yang sangat saya banggakan. Sesuai dengan pesan Pak Dekan, kami diminta untuk membedah salah satu buku, yaitu yang berjudul Buku Metode Penelitian Administrasi. Buku ini saya tulis yang pertama waktu saya ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara di Bandung. Pada saat menulis pertama itu sambutan masyarakat luar biasa, sehingga langsung memperoleh predikat bestseller ya untuk buku ini. Ini adalah bukunya. Ini masih predikat bestseller ini, metode penelitian administrasi. Fokusnya memang ada administrasi negara, administrasi pendidikan, dan administrasi niaga. Buku tersebut terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ini bagian 1 berisi tentang perspektif metode penelitian administrasi. Maksudnya perspektif ini adalah berbagai sudut pandang yang terkait dengan metode penelitian administrasi. Salah ketik, maaf ya, ke administrasi. Ini bagian 1 hanya terdiri 1 bab. Lalu untuk bagian kedua, ini metode penelitian kuantitatif, terdiri atas bab 2 sampai dengan bab 11. Dan bagian ketiga adalah metode penelitian kualitatif, bab 12 sampai 18. Dan ditambah 1 lagi adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. R&D ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk merancang, membuat, dan menguji produk. Produk itu bisa kebijakan, bisa peraturan, bisa sistem, bisa program, bisa model. Itu produk yang bisa dihasilkan melalui research and development. Khusus untuk bagian 1, ini konsep dasar metode penelitian. Bab 1 terdiri atas pengertian metode penelitian secara umum, lalu macam data penelitian. Mengapa macam data ini diperlukan? Karena setiap jenis data itu
akan menggunakan statistik yang berbeda. Lalu jenis-jenis metode penelitian kemarin juga sudah disampaikan. Dan ini ditambah dengan apa perbedaan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Lalu berikutnya pengertian tentang administrasi dan ruang lingkup penelitian bidang administrasi. Jadi teman-teman yang di Fakultas Administrasi tentu penelitiannya terkait dengan masalah administrasi. Sehingga ini perlu dikemukakan yang menjadi ruang lingkup penelitian administrasi itu apa saja. Baik administrasi negara, niaga, maupun administrasi pendidikan. Nah, berikutnya juga diberi pemahaman tentang level penelitian untuk S1, S2, dan S3. Ini teman-teman yang S2 dan S3, jangan sampai membuat tesis terasa skripsi, atau membuat disertasi terasa skripsi. Tapi boleh membuat skripsi terasa tesis, atau terasa disertasi. Jadi minimalnya itu kemarin sudah disampaikan, kalau S1 itu levelnya aplikasi atau menerapkan ilmu, kalau S2 itu mengembangkan, dan S3 itu menemukan atau menciptakan. Ya, ini bedanya. Nah, di bagian 2 tentang metode penelitian kuantitatif, ini sebenarnya metode kuantitatif itu terdiri atas metode penelitian survei dan eksperimen, bahkan ex post facto itu juga bisa masuk metode kuantitatif. Namun di sini dalam metode kuantitatif hanya diberikan 2 metode, yaitu metode penelitian survei dan eksperimen. Maka dalam bagian ini terdiri atas bab 2 sampai bab 11. Bab 2 terkait dengan apa itu metode penelitian survei, karakteristiknya, kapan digunakan. Lalu karena ini metode kuantitatif, maka disampaikan bagaimana menggunakan teori, membuat kerangka berpikir dan hipotesis. Lalu disampaikan juga metode penelitian eksperimen, lalu bagaimana cara menghitung sampel atau populasi dan sampel. Di sananya ada teknik sampling. Lalu bab 6-nya adalah tentang skala pengukuran dan pengembangan instrumen penelitian. Bab 7 tentang teknik pengumpulan data kuantitatif. Bab 8, teknik analisis data kuantitatif. Bab 9 diberi contoh analisis data kuantitatif, baik yang menggunakan statistik parametris dan non-parametris. Lalu bab 10 tentang penyusunan proposal penelitian, dan bab 11 tentang penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Lalu di bagian 3, ya. Di bagian 3 ini tentang metode penelitian kualitatif, terdiri atas bab 12 sampai 18, di mana dalam bab 12 diberikan tentang masalah, fokus, judul, dan teori dalam penelitian kualitatif. Jadi masalahnya penelitian kualitatif dengan kuantitatif itu berbeda, lalu judulnya juga berbeda, kegunaan teori juga berbeda.
Bab 13 tentang populasi dan sampel, tapi dalam metode kualitatif. Dalam metode kualitatif sering tidak disebut sampel, tapi informan. Nah, untuk teknik sampling dalam metode kualitatif lebih pada purposive dan snowball sampling. Ke-14, instrumen dan teknik pengumpulan data. Metode kualitatif ini fungsinya adalah melakukan eksplorasi, menggali, sehingga peneliti tidak melakukan pengukuran. Karena tidak mengukur, maka tidak menggunakan instrumen penelitian. Hingga di sini pada saat peneliti melakukan eksplorasi, lalu menemukan, maka temuan itu yang melakukan pengukuran, yang menilai baik buruknya, itu adalah peneliti sendiri. Lalu berikutnya bab 15 tentang teknik analisis data kualitatif. Metode kualitatif ini menurut Borg and Gold dinyatakan sebagai metode yang artistik, bukan saintifik. Karena metodenya artistik sehingga setiap buku itu dalam memberikan materi tentang pengumpulan data, tentang analisis data, itu antara satu buku dengan buku lainnya itu berbeda. Nah, juga dalam hal teknik analisis data kualitatif, ini juga antara punya Miles and Huberman, Spradley, Creswell, ini juga beda-beda cara menyampaikan. Namun saya menemukan satu referensi bagaimana melakukan analisis data kualitatif yang sifatnya induktif, berangkat dari data collection, data reduction, data categorization, dan data construction. Itu untuk yang kualitatif. Nah, bab 16 tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Kalau di metode kualitatif namanya bukan validitas dan reliabilitas, tapi uji keabsahan data. Dalam metode kualitatif yang diuji bukan instrumennya, tapi yang diuji adalah datanya. Pengujian keabsahan data dalam metode kualitatif yang utama adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas ini sama dengan uji validitas internal dalam metode kuantitatif. Uji kredibilitas meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membandingkan dengan analisis kasus negatif, dan member check. Maksudnya member check adalah bahwa hasil penelitian ini dipresentasikan kepada orang-orang yang telah memberi data. Nah, uji keabsahan data dalam metode kualitatif meliputi tadi uji kredibilitas, lalu uji transferabilitas. Uji transferabilitas ini sama dengan uji validitas eksternal dalam metode kuantitatif. Nah, kalau di metode kualitatif namanya transferability, artinya hasil penelitian itu dapat dipakai oleh tempat lain, manakala tempat lain yang menggunakan itu memiliki kemiripan dengan tempat penelitian sebelumnya. Nah, berikutnya sama tentang penyusunan proposal penelitian kualitatif, penyusunan laporan penelitian kualitatif, dan yang terakhir ini diberikan yang di luar metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Nah, ini masuki metode kuantitatif, kemarin sudah disinggung
bahwa penelitian kuantitatif itu mengembangkan ilmu melalui pembuktian hipotesis. Jadi metode kuantitatif yang baik, peneliti berhipotesis. Karena kalau peneliti berhipotesis, berarti peneliti memiliki logika berpikir, ya, menggunakan logika berpikir, ya, tidak hanya mengikuti apa yang terjadi. Metode kuantitatif tadi sampaikan ada metode survei dan metode eksperimen. Metode survei kemarin disampaikan sebagai metode penelitian untuk menggali persepsi, sikap, dan pendapat dari responden tentang suatu fenomena, baik yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Sedangkan metode penelitian eksperimen digunakan untuk membuktikan treatment, membuktikan perlakuan. Apa betul kalau suatu barang itu dikemas dengan kemasan yang menarik akan meningkatkan nilai jual? Itu kan perlu eksperimen. Pola pikir metode kuantitatif adalah melakukan pengukuran sehingga peneliti menggunakan instrumen, lalu pembuktian hipotesis, yang kemarin sudah disampaikan level hipotesis ada 3, hipotesis yang disusun dari teori yang sudah ada, hipotesis yang disusun dari sebagian pemikiran baru, dan ada hipotesis yang invention, itu semuanya pemikiran baru, sehingga belum dikenal. Nah, secara umum langkah-langkah penelitian kuantitatif berangkat dari ini bab 1, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Nah, titik tolak untuk kegiatan penelitian berikutnya adalah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, rumusan masalah itu dikaji dengan teori, di mana jumlah teori sebanyak jumlah variabel yang diteliti. Nah, indikator dari teori yang baik adalah 1, bahwa teori itu relevan dengan yang diteliti. Yang kedua, memiliki kebaruan. Kalau buku itu paling lama 10 tahun, kalau jurnal 5 tahun. Lalu yang ketiga, teori yang digunakan itu dikutip dari buku aslinya. Sehingga jangan mengutip dari kutipan. Berdasarkan teori tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis itu ada yang hipotesis deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Nah, saat peneliti akan membuktikan hipotesis menggunakan desain penelitian tertentu, untuk survei bermacam-macam desain, untuk eksperimen juga bermacam-macam desain. Penelitiannya dilakukan pada populasi. Kalau populasinya luas, peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil secara random. Instrumen sebelum dipakai untuk pengumpulan data diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Setelah sampel ditetapkan dan instrumen teruji, digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang terkumpul misalnya melalui tes atau kuesioner dianalisis dengan statistik. Hasil analisis selanjutnya disajikan ke penyajian data dan dibuatlah suatu kesimpulan. Jadi dari 3 kotak ditambah dengan 7 kotak atau 9 kotak, teman-teman dengan memahami 9 kotak ini berarti sudah paham tentang metode kuantitatif.
Kemarin juga disampaikan latar belakang masalah itu berisi masalah variabel dependen. Variabel dependen. Kemarin dicontohkan pengaruh pandemi COVID terhadap nilai penjualan suatu perusahaan. Sehingga yang menjadi variabel dependen adalah nilai penjualan. Nah, apa isi identifikasi masalah? Identifikasi masalah berisi deskripsi masalah yang terkait dengan variabel dependen. Jadi, yang mempengaruhi nilai penjualan suatu perusahaan, selain karena faktor COVID-19, bisa dilihat juga karena faktor harga, faktor kemasan, faktor promosi. Nah, itu semuanya diidentifikasi. Bahasa identifikasi adalah kalimat negatif, ya, bukan kalimat pertanyaan. Nah, setelah peneliti menetapkan ada 6 identifikasi masalah, dan peneliti tidak akan meneliti semuanya, sehingga peneliti melakukan pembatasan masalah. Batasan masalah ini diambil dari identifikasi masalah yang telah disebutkan. Jadi mengambil 2 dari 6. Nah, berdasarkan identifikasi masalah ini, selanjutnya digunakan untuk membuat judul penelitian. Jadi judul penelitian itu dibuat setelah peneliti melakukan pembatasan masalah. Jadi kalau dibuat dalam urutan yang lebih sistematis, latar belakang masalah berisi masalah variabel dependen ditunjukkan dengan data. Identifikasi masalah, semua masalah yang terkait dengan variabel dependen perlu dikemukakan. Batasan masalah adalah memilih sebagian masalah yang telah diidentifikasikan. Lalu rumusan masalah adalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Berdasarkan batasan masalah, selanjutnya digunakan untuk membuat judul penelitian. Nah, kalau metode survei kemarin disampaikan ada populasi, ada sampel. Yang diteliti adalah sampelnya, hasilnya diberlakukan untuk populasi. Contoh penelitian yang asosiatif, pengaruh X terhadap Y. Ya, pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk ini rumusan masalahnya, ya, sebenarnya ada 3. Ada rumusan masalah deskriptif, yang menanyakan nilai X, menanyakan nilai Y, baru menanyakan nilai pengaruh X terhadap Y. Tapi ada juga yang rumusan masalah deskriptif tidak dimunculkan, langsung menanyakan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Nah, ini bermacam-macam dalam menuliskan. Ada yang lengkap, tapi ada yang langsung ke rumusan masalah yang bersifat pengaruh. Tapi kalau peneliti merumuskan masalah yang bersifat pengaruh, sering ditanya berapa nilai X, berapa nilai Y, tidak bisa menjawab karena tidak melakukan perhitungan. Nah, ini juga untuk skripsi, pengaruh X1, X2 terhadap Y. Ini untuk S2, pengaruh X1, X2 terhadap Y. Ini disebut dengan multivariat, karena variabel independennya sedikit, variabel dependennya banyak. Nah, ini sudah analisis jalur. Ciri khas analisis jalur adalah
Antara variabel independen dan dependen ada variabel interveningnya. Nah, dalam analisis jalur ini berbeda dengan multivariabel. Kalau analisis jalur, pertama adalah menguji struktur, lalu pengaruh langsung X ke Y, ini bisa pengaruh langsung, tapi juga pengaruh tidak langsung. Demikian juga X2, ini bisa pengaruh langsung dan juga tidak langsung. Nah, ini model PET analisis yang lebih rumit, bisa untuk S3. Ini juga lebih rumit lagi, bisa untuk S3. Nah, ini yang disebut dengan SEM, Structure Equation Model, di mana dalam tiap variabel ini juga dihitung variabel-variabel manifestnya. Jadi hasilnya ini nanti akan lebih lengkap yang menggunakan SEM. Nah, desain penelitian eksperimen itu ada 4. Disebut dengan pre-experimental design, lalu true eksperimen, faktorial, dan kuasi eksperimen. Jadi ini juga ada di dalam buku metode penelitian administrasi. Untuk pre-experimental design ada 3 desain utama. Pertama disebut dengan one shot case study. Di sini ada treatment lalu diukur. Dalam desain ini tidak ada pretest, sehingga akan sulit mencari pengaruh treatmentnya. Sehingga digunakan model before after yang disebut dengan one group pretest post-test. Jadi kelompok sebelum ditreatment diberi pretest dulu, O1, setelah itu diberi treatment, baru post-test. Sehingga di sini pengaruh treatment itu akan terlihat jelas dengan membandingkan O2 dibanding O1. Kalau sampelnya tidak random, bisa dipakai hitungan yang disebut dengan Kin score. Model yang ketiga adalah intake group comparison. Dalam model ini ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Jadi untuk menguji suatu treatment, pertama-tama dilakukan pada kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan, dan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan, tapi sama-sama dilakukan pengujian. Sehingga dapat membandingkan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, ini semua adalah tidak termasuk true eksperimen. Lalu desain yang true eksperimen, eksperimen yang sungguh-sungguh, itu ditunjukkan dengan adanya bahwa sampel untuk penelitian dan sampel untuk kelompok kontrol itu diambil secara random. Kalau yang pertama tadi kan tidak harus random, kalau ini random. Maka di sini ada 2 desain besar yang disebut dengan post-test only control group design. Post-test only itu artinya sebelumnya tidak ada pretest. Jadi di sini membacanya kelompok eksperimen diambil secara random, lalu diberi treatment, lalu diukur hasilnya. Berikutnya, kelompok eksperimen tidak diberi treatment, lalu diukur hasilnya. Desain berikutnya disebut dengan pretest post-test control group design. Nah, ini desainnya lebih lengkap. Selain ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di sini ada pretest. Jadi yang di atas ini kelompok eksperimen, diambil secara random, lalu di pretest, lalu diberi treatment, lalu diukur hasilnya. Lalu dalam kelompok kontrol diambil secara random, diberi pretest,
tidak ada treatment, lalu diukur hasilnya. Jadi di sini membandingkan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Tapi karena ini metode eksperimen itu sifatnya true eksperimen, maka dalam analisisnya bukan hanya mencari gain score, tapi mencari signifikansi atas hasil treatment. Apakah treatment itu terbukti secara signifikan berlaku untuk populasi saja, atau sampel itu hanya berlaku untuk sampel. Ya. Hasil itu kalau berlaku untuk sampel namanya tidak signifikan, tapi kalau hasilnya itu berlaku untuk populasi, maka hasil ujinya itu adalah signifikan. Ini model lain yang disebut dengan kuasi eksperimen, karena sering sulitnya mencari kelompok kontrol dan eksperimen, sehingga ada desain lain yang disebut dengan kuasi eksperimen. Di sini ada time series, sebelum treatment di pretest sampai 4 kali, dan setelah treatment di pretest sampai 4 kali. Nanti akan dibandingkan nilai treatment dan nilai pretest dan post-testnya. Kalau desain yang bawah, non-equivalent control design, ini sama dengan di pretest post-test dalam metode true eksperimen, hanya di sini sampelnya tidak diambil secara random. Nah, sedikit dalam buku juga disampaikan tentang landasan teori, perangkat berpikir, dan perumusan hipotesis. Nah, apa fungsi teori dalam penelitian kuantitatif? Fungsi teori pertama adalah to explain, maksudnya teori dipakai untuk menjelaskan apa yang diteliti. Jadi setiap variabel itu dijelaskan dengan teori. Nah, setiap variabel kalau di UNJ untuk S2 itu dijelaskan dengan 15 referensi, 10 jurnal, dan 5 buku. Nah, setelah melakukan pendefinisian terhadap variabel yang diteliti, maka peneliti melakukan sintesa, ya, sintesa atas hasil definisi dari berbagai referensi. Nah, berikutnya teori berfungsi untuk prediksi. Teman-teman yang memiliki teori banyak tentu akan dapat melakukan ramalan atau prediksi apa yang akan terjadi. Nah, prediksi ini dalam penelitian disebut dengan hipotesis. Ya, jadi setelah mendeskripsikan teori, lalu merumuskan hipotesis. Dan fungsi teori yang ketiga adalah to control, itu maksudnya bahwa dengan teori akan memandu peneliti untuk memberikan saran, ya, saran-saran. Nah, jadi teori untuk kuantitatif intinya 3, yaitu to explain, to predict, dan to control. Jadi caranya sampai ke instrumen, setiap variabel ini didefinisikan dengan teori 1, teori 2, teori 3, teori 4, teori 5, teori 6. Jadi satu variabel didefinisikan dengan 6 teori. Maka langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan sintesa. Sintesa ini adalah rangkuman dari definisi yang telah dibuat. Peneliti membuat sintesa atau rangkuman. Nah, berdasarkan sintesa ini, peneliti akan membuat definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi setiap variabel yang terukur.
operasional. Nah, setelah itu disusunlah indikator per variabel, baru nanti akan dikembangkan ke butir-butir instrumen penelitian. Ya. Jadi untuk sampai ke butir instrumen, pertama membuat definisi dari variabel yang diteliti, membuat sintesa, lalu membuat indikator, dan selanjutnya membuat butir-butir instrumen penelitian. Nah, bagaimana membuat kerangka berpikir dan hipotesis? Ini judul penelitiannya pengaruh X terhadap Y. Sehingga fungsi teori yang pertama adalah digunakan untuk mendefinisikan. Jadi deskripsi, teori, dan jurnal maupun pemikiran baru tentang variabel X. Yang kedua, deskripsi teori variabel Y. Jadi masing-masing variabel ini dideskripsikan, lalu dibuat sintesanya. Jadi sintesa untuk variabel X, sintesa untuk variabel Y. Setelah itu dibuatlah kerangka berpikir yang bunyinya itu jika X meningkat, maka Y juga akan meningkat. Itu kalau positif. Tapi kalau teorinya menyatakan negatif, maka bila X meningkat, maka Y akan turun. Ya. Tuh. Nah, setelah dibuat kerangka pikir, maka dibuatlah suatu hipotesis. Ya, misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Maka di sini nanti harus ada definisi dari teori yang terkait dengan kepemimpinan. Dan juga ada deskripsi teori yang terkait dengan kinerja pegawai. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja pegawai dapat diartikan sebagai produktivitas yang dihasilkan oleh setiap pegawai dalam satuan waktu tertentu. Nah, jadi kerangka berpikirnya gimana? Kerangka berpikirnya, jika kepemimpinan itu merupakan faktor yang mempengaruhi orang lain, maka orang lain itu akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Ya, jadi produktivitas kerja karyawan karena dipengaruhi adanya kepemimpinan. Jadi kerangka berpikirnya, kepemimpinan akan dapat meningkatkan kinerja pegawai, maka hipotesisnya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dan efektivitas kerja pegawai. Begitu ya caranya menggunakan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, berikutnya tentang instrumen penelitian, ini juga ada di buku tersebut. Instrumen penelitian merupakan alat ukur. Karena metode kuantitatif itu melakukan pengukuran, sehingga peneliti menggunakan alat ukur. Alat ukur itu ada yang sifatnya fisik, mengukur termometer, mengukur panjang, tapi ada juga yang sosial, mengukur sikap misalnya. Nah, instrumen penelitian jumlahnya tergantung pada variabel yang diteliti. Kalau variabelnya ada 4, maka peneliti juga mengukur 4 variabel tersebut. Macam-macam instrumen penelitian, ada yang berbentuk tes. Tes itu jawabannya benar salah.
Jadi misalnya melakukan tes kepada karyawan tentang pemahamannya terhadap tugas, itu pakai tes, bukan angket. Nah, instrumen yang kedua bisa menggunakan angket. Kalau angket ini jawabannya bukan benar salah. Tapi yang jawabannya benar salah adalah yang menggunakan tes, ya, jawabannya benar salah. Bagaimana instrumen yang baik? Instrumen yang baik adalah satu, valid. Valid itu menunjukkan bahwa instrumen itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Mengukur panjang, menghasilkan panjang, mengukur tinggi, menghasilkan tinggi, mengukur kecepatan lari, menghasilkan kecepatan lari per satuan waktu tertentu. Instrumen yang valid ini terdiri atas dua, yaitu validitas internal. Instrumen yang memiliki validitas internal baik apabila instrumen itu telah disusun dengan teori tertentu. Jadi validitas internal ini adalah validitas rasional, bahwa instrumen itu telah disusun berdasarkan teori tertentu dan jelas. Nah, validitas internal ini ada dua, yaitu construct validity, validity by definition, dan ada content validity. Konten ini adalah validitas isi yang dijabarkan dari indikator per variabel. Jadi diawali dari construct validity, lalu ke content validity. Nah, berikutnya validitas eksternal. Ini maksudnya adalah validitas hasil uji coba. Bukan hanya rasionalnya, tapi hasil uji coba. Seberapa tinggi setiap butir instrumen setelah diuji memiliki derajat validitas tertentu. Nanti ada cara-cara bagaimana menguji validitas eksternal instrumen. Lalu instrumen yang reliable adalah instrumen yang konsisten. Dipakai berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Itu namanya konsisten atau reliable. Nah, reliable ini ada dua, yaitu disebut dengan reliabilitas internal dan eksternal. Reliabilitas internal ini reliabilitas yang ada dalam instrumen tersebut, sedangkan reliabilitas eksternal ini instrumen itu dicoba berkali-kali dan menghasilkan data yang relatif sama. Ya. Jadi instrumen untuk kuesioner perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Tapi kalau instrumen untuk tes, selain diuji validitas dan reliabilitasnya, juga diuji daya bedanya. Maksudnya, apakah instrumen yang berupa tes itu bisa membedakan yang bodoh sama yang pinter atau tidak. Kalau tidak, berarti bukan instrumen yang baik. Sekarang perhitungan jumlah sampel. Setelah perkuliahan ini, teman-teman jangan mengambil sampel berdasarkan persentase, ya. Tapi sampel itu dihitung. Pertimbangan untuk menghitung sampel, satu adalah sampling error, tingkat kesalahan sampling, dan yang kedua adalah confidence level, yaitu kesalahan mengambil sampel. Nah, untuk menghitung jumlah sampel harus diketahui apakah jumlah populasi itu infinite atau finite.
Maksudnya populasi yang infinite adalah populasi yang tidak tahu jumlahnya. Populasi yang tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Seperti layanan-layanan di rumah sakit, layanan PLN, layanan-layanan Telkom, ya mungkin populasinya tidak diketahui jumlahnya. Yang kedua adalah menghitung jumlah sampel di mana jumlah populasi itu diketahui. Ini yang disebut dengan finite population. Nah, kalau jumlah populasi tidak diketahui, maka perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Cochrane, di mana di sini jumlah sampel sama dengan Z kuadrat. Z itu confidence level kali PQ. Nah, confidence level itu kalau 5% harganya 1,96. Tapi kalau 1% ini lebih kecil lagi. Lalu E adalah sampling error, bisa 1% atau 5%. Dan untuk P sama Q adalah peluang benar dan peluang salah, masing-masing 0,5%. Dalam buku juga diberikan contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui kepuasan pasien rumah sakit rawat jalan atas pelayanan yang diberikan oleh dokter pada rumah sakit di Tarakan. Mungkin bisa di Jawa Barat atau di Subang. Berapa jumlah sampel yang diperlukan bila kesalahannya itu 5%? Nah, berdasarkan rumus Cochrane dapat dimaksudkan Z-nya adalah 1,96, sampling error-nya 0,05, dan peluang salah benarnya 0,5. Sehingga dari perhitungan ini untuk kesalahan 5%, ya kesalahan 5% dengan confidence level juga 5%, maka jumlah sampel ditemukan 385 orang. Ya. Tapi kalau kesalahannya ini 1%, ini ditemukan hampir 9.500 orang. Jadi tolong bedakan, kesalahan 5%, 350, tapi kesalahan 1%, 9.000. Berarti level perkaliannya berapa ya, penjumlahannya itu berapa, kelipatannya berapa. Kenapa? Karena makin teliti sampel, maka akan semakin banyak jumlahnya. Nah, kalau jumlah populasi diketahui, bisa digunakan rumus Yamane. Rumus Yamane ini ada sering yang menyebut rumus Solvin. Tapi rumus Solvin ini di buku-buku asing nggak ada, ya. Tinggal lebih cocok pakai rumus Yamane. Di sini ditanyakan kalau populasinya 2.000, berapa jumlah sampelnya? Nah, setelah dihitung, kalau populasi 2.000, jumlah sampelnya adalah 333. Ini untuk sampling error 5%. Nah, bisa juga menggunakan rumus Isaac and Michael untuk menghitung jumlah sampel. Di sini kalau populasinya 1.000, maka jumlah sampelnya ada 277. Nah, ini adalah teknik analisis data untuk penelitian kuantitatif, di mana untuk menentukan statistik yang digunakan untuk analisis data, pertama, perlu diketahui macam datanya. Macam data kemarin ada data nominal, ada data ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya bentuk hipotesisnya ada yang deskriptif, ini menilai satu variabel, lalu komparatif, perbandingan variabel. Komparatif itu ada dua, komparatif lebih dari 2 sampel,
dan komparatif lebih dari 3 sampel. Nah, untuk komparatif itu ada yang related, ada yang independent. Related itu misalnya membandingkan dalam eksperimen. Kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adakah bedanya? Itu sampel yang related. Yang ketiga, ini bentuknya bisa asosiatif atau model struktural. Jadi kalau hipotesisnya deskriptif, macam datanya nominal, itu bisa digunakan statistik tes binomial atau C kuadrat 1 sampel. Kalau datanya nominal dan ingin mencari hubungan, pakai koefisien kontingensi. Kalau datanya ordinal, ingin mencari korelasi, pakailah korelasi Spearman-Rank atau kendal tau. Kalau datanya interval atau rasio, mau mencari hubungan, pakailah korelasi atau regresi. Dan kalau sifatnya membandingkan, pakai analisis varian. Kalau bentuknya adalah struktur hubungan variabel, maka akan digunakan statistik yang disebut dengan path analisis atau analisis jalur. Ya, tadi itu tentang isi buku metode penelitian administrasi, dari mulai masalah, teori, lalu teknik sampling, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Berikutnya metode kualitatif, kemarin sudah sedikit disinggung. Ya. Di dalam buku metode penelitian administrasi, metode penelitian kualitatif dapat dikonstruksikan ke beberapa level. Yang pertama adalah deskriptif kualitatif. Ini hanya menggambarkan sifat-sifat dari objek yang diteliti. Yang kedua adalah penelitian untuk memahami keunikan fenomena, keunikan Candi Borobudur dan Prambanan, keunikan Menara Pisa, menara yang miring tapi bisa menghidupi satu kecamatan karena untuk turis. Level ketiga adalah penelitian yang untuk memastikan kebenaran data. Dalam metode kualitatif sering antara sumber data A, B, C itu berbeda. Nah, untuk memastikan kesamaannya, maka perlu melalui observasi partisipan dari berbagai sumber itu mana yang paling benar. Keempat, penelitian untuk meneliti tentang proses atau interaksi sosial. Lalu penelitian untuk mengkonstruksi pemahaman, penelitian untuk membangun kategorisasi, konstruksi, dan hipotesis, dan penelitian untuk memahami suatu makna. Contohnya, ini setelah pandemi, ini rumah sakit kosong. Sehingga peneliti melakukan pendeskripsian terhadap pasien di rumah sakit setelah pasca pandemi. Nah, ini adalah keunikan objek. Jadi metode kualitatif itu tidak ingin generalisasi kalau memang objek itu memiliki suatu keunikan atau keunikan. Nah, ini contohnya Menara Pisa, menara yang miring tapi bisa menghidupi satu kecamatan karena melalui menara yang miring ini dipakai untuk turisme. Ya. Ini memastikan kebenaran. Coba teman-teman lihat, kalau dari kanan kelihatannya hanya 3, tapi kalau dari kiri kelihatannya 4. Nah, dari ini yang pasti yang berapa? Yang 3 atau 4.
Jadi metode kualitatif untuk memastikan kebenaran. Metode kualitatif juga untuk mengkonstruksi pemahaman. Mungkin teman-teman yang sedang menata bunga akan melihat bahwa ini adalah gambar vas bunga. Tapi kalau teman-teman sedang memahami, menghayati dua orang, ya, maka ini dapat digambarkan dua orang yang saling berhadapan. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti yang sifatnya proses. Ini dicontohkan proses perjalanan kereta api dari Jakarta ke Bogor, misalnya. Metode kualitatif juga untuk memahami COVID itu kan penyakit yang tidak kelihatan. Setelah dibesarkan, ya, maka dapat diketahui bagaimana gambaran COVID-19. Sehingga ini peneliti kualitatif untuk memudahkan pemahaman. Nah, yang lebih penting lagi, metode kualitatif ini digunakan untuk eksplorasi. Diharapkan bisa menemukan apa yang ada di dalam hutan tersebut. Ini eksplorasi beneran, karena masuk hutan tanpa membawa masalah, karena ingin tahu apa yang di dalam hutan tersebut. Sehingga metode kualitatif intinya melakukan eksplorasi untuk menemukan. Nah, yang ditemukan itu sudah ada yang diketahui, namun sebagian diketahui, dan yang tinggi kalau apa yang ditemukan itu belum pernah diketahui. Jadi nilainya tinggi yang belum diketahui. Nah, metode kualitatif itu sifatnya eksplorasi. Ada yang bisa eksplorasi hanya dangkal, mungkin mencangkul, 2 cangkul sudah dapat. Tapi ada penelitian yang lebih mendalam. Karena dengan meneliti yang dangkal itu belum menemukan apa-apa. Sehingga harus diteliti sampai yang mendalam. Metode kualitatif meneliti apa yang di dalam, bukan apa yang tampak. Ini teman-teman mungkin paham bagaimana seorang Amerika, Win Sargent ini meneliti di suku Bahoro. Nah, untuk meneliti ini, Win Sargent menjadi istri kepala sukunya. Kenapa menjadi istri kepala suku? Karena supaya leluasa untuk melakukan penjelajahan di objek yang diteliti. Itulah hebatnya orang Amerika kalau meneliti sampai seperti itu. Dan dari hasil penelitian ternyata tersusun satu buku yang luar biasa. Jadi ini adalah penelitian yang melalui eksplorasi sehingga dapat menemukan. Nah, untuk analisis data ini juga bervariasi. Ada yang menggunakan Miles and Huberman, diawali dengan data collection, data terkumpul. Karena data yang terkumpul itu banyak, maka direduksi. Direduksi itu adalah dipilih. Nah, setelah direduksi, lalu didisplaykan. Didisplaykan itu disajikan seperti apa gambarannya. Nah, setelah didisplaykan, lalu diuji validitasnya, selanjutnya dibuatlah suatu kesimpulan. Jadi ini bagaimana memahami analisis data kualitatif yang tidak seperti statistik melalui hitungan-hitungan. Tapi karena ini analisis dengan sifatnya menemukan, sehingga diawali dari masuk ke lapangan, lalu memilih data. Model yang lain dari Spratly tentang analisis data,
Ini tahap awal analisis data kualitatif disebut dengan analisis domain. Jadi peneliti masuk ke lapangan menemukan berbagai domain. Ya, domain itu mungkin cabang-cabangnya kalau dalam suatu pohon. Setelah melakukan analisis domain, melakukan analisis taksonomi, di mana yang telah dipilih itu dijabarkan ke yang lebih rinci. Jadi dari cabang dijabarkan ke ranting-ranting. Nah, berikutnya adalah analisis komponensial. Ini adalah analisis yang lebih rinci. Dari analisis domain ini dijabarkan ke dalam ranting-rantingnya. Nah, terakhir menurut Spradley adalah membangun tema. Jadi dalam metode kualitatif itu, judul penelitian dirumuskan setelah penelitian selesai. Kalau judul proposal sama dengan judul laporan penelitian, berarti peneliti masih dipandu oleh metode kuantitatif. Peneliti masih pakai teori untuk mengumpulkan data. Nah, untuk metode kualitatif ini, walaupun peneliti punya teori banyak, tapi teorinya ini tidak dipakai untuk mengumpulkan data, tapi lebih dipakai supaya peneliti mengenali objek yang diteliti dan selanjutnya dapat melakukan analisis data. Ini model Spradley. Lalu ini ada model dari Creswell, prinsipnya hampir sama, di mana hasil penelitian ini disusun setelah penelitian selesai. Nah, ada juga yang menggambarkan analisis data kualitatif ini seperti corong, lewat corong. Jadi ibarat penambang emas menghasilkan lumpur, menghasilkan batu-batu, menghasilkan kerikil, menghasilkan butir-butir emas. Itu perlu disaring, sehingga nanti dapat ditemukan emas-emas yang dapat sesuai yang diharapkan. Nah, ini ada referensi yang mudah dipahami. Untuk analisis data kualitatif, ini bersamaan dengan peneliti ke objek. Waktu ke objek, peneliti melakukan eksplorasi, misalnya ditemukan data sebagai berikut. Jadi peneliti ini memotret apa yang terjadi. Tidak memilih dulu, tapi semua dipotret. Nah, analisis berikutnya disebut dengan reduksi. Data yang banyak ini direduksi, dipilih, ini diinformasikan, menghasilkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, ini karena mereduksi dari yang data keseluruhan. Setelah direduksi, dikategorisasikan, ya, menghasilkan kategorisasi atau klasifikasi. Nah, berikutnya membuat konstruksi. Ternyata dari kategorisasi itu setelah dikonstruksi, modelnya seperti model analisis jalur. Nah, setelah itu dibuatlah suatu tema penelitian. Jadi intinya metode kualitatif, teori digunakan untuk mengenali objek yang diteliti, digunakan untuk reduksi, digunakan untuk klasifikasi, dan digunakan untuk membuat suatu konstruksi. Nah, ini menurut kami merupakan salah satu yang mudah untuk melakukan analisis data kualitatif. Nah, ini adalah salah satu hasil penelitian kualitatif yang dapat menemukan energi positif dan energi negatif. Energi positif ini yang perlu dimiliki oleh manusia, dan energi negatif ini yang perlu dihindari.
Energi positif itu misalnya murah hati, memaafkan, jujur, ya, lalu lemah lembut, percaya diri, sabar. Ini temuan dari metode kualitatif. Nah, energi negatifnya adalah pembohong, mengeluh, murung, dendam, dan seterusnya. Ini adalah penelitian yang luar biasa dari metode kualitatif menemukan pohon ilmu energi positif dan negatif. Nah, ini juga ada model membuat hipotesis, ya, model membuat hipotesis. Inginnya seseorang itu berbuat baik, jadi mengamati perbuatan yang baik. Yang dia amati itu membantu biaya kuliah. Yang kedua, membantu membelikan motor untuk kuliah dan mencarikan pekerjaan. Jadi 3 hal ini semuanya adalah perbuatan baik. Nah, setelah perbuatan baik ternyata yang diberi biaya kuliah itu bertemu saja tidak menegur. Yang dibelikan motor, motornya dijual. Yang dicarikan pekerjaannya tidak mau dimintai tolong. Nah, semua ini akhirnya kan membuat sakit hati. Nah, karena perbuatan baik itu menghasilkan sakit hati, itu membantu biaya kuliah, membelikan motor, mencarikan pekerjaan, semua membuat sakit hati, maka analisisnya, kalau tidak ingin sakit hati, maka jangan berbuat baik. Itu adalah contoh merumuskan hipotesis dari hasil penelitian kualitatif. Ada contoh hasil kualitatif yang lain. Hasil penelitian di sebuah perguruan tinggi ditemukan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala cukup banyak. Dosen sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat dosen cukup banyak, antara lain menulis di jurnal, membuat buku, dan media pendidikan yang efektif. Buku dan media pendidikan yang efektif, ya maaf, motivasi untuk membuat karya ilmiah sangat tinggi karena ada insentif dari pimpinan. Jadi ini levelnya adalah deskripsi, mendeskripsikan apa yang terjadi, namun peneliti diharapkan mampu mengkonstruksikannya. Contohnya begini, dosen yang lektor kepalanya banyak, karena dosen itu karya tulis ilmiah juga banyak. Karya tulis ilmiah banyak karena dosen sering mengikuti pelatihan KTI dan juga karena motivasinya tinggi. Motivasi tinggi karena ada peran dari pimpinan dan ada insentif. Jadi narasi tadi kalau dibuat seperti ini sudah merupakan hasil penelitian kualitatif yang konstruktif. Ini ada lagi juga penelitian di rumah sakit, diperoleh data sebagai berikut, dan seterusnya. Ini juga deskripsi. Nah, setelah dikonstruksikan, maka pasien merasa puas karena kinerja tenaga medisnya baik. Tenaga medis kerjanya baik karena peralatan kerjanya baik, komitmen kerja tinggi, dan motivasi juga tinggi. Nah, komitmen kerja tinggi karena ada budaya kerja yang tinggi dan juga ada keyakinan dari agama yang dianutnya. Dan motivasi kerja tinggi karena para pegawai diberi asuransi dan ada kepemimpinan yang profesional. Ini contoh hasil penelitian kualitatif. Ada model lain lagi, penelitian kualitatif yang membandingkan kinerja lulusan SMA dan SMK.
Ini melalui pengamatan selama 4 tahun. Pada awal masuk lulusan SMA ini kemampuannya lebih rendah dari SMK. Nah, lalu diawati apa yang dikerjakan. Nah, setelah 4 tahun sama-sama bekerja, maka kemampuan antara kelompok SMA dan SMK itu sudah sama. Dan latar belakang pendidikan tidak mewarnai lagi terhadap kinerja berikut. Ini adalah suatu temuan hipotesis yang menyatakan bahwa setelah 4 tahun sama-sama bekerja, kinerja lulusan SMK dan SMA itu sama. Dan kinerja berikutnya tidak diwarnai oleh latar belakang pendidikan lagi, tapi diwarnai oleh komitmen pribadi serta perlakuan dari pimpinan. Ya. Ini contoh hasil penelitian kualitatif. Ini penelitian kualitatif yang memahami makna suatu peristiwa. Ini di Jawa ini kan banyak acara-acara yang tradisional. Ini kalau dilihat secara ekonomi tentu rugi. Ya. Tapi kan ini suatu keyakinan sehingga apa yang dilakukan itu merasa tidak rugi ya, karena keyakinan. Penelitian kualitatif sering melakukan penelitian yang memahami makna bahasa tubuh. Nah, coba dilihat ini kan mengedipkan mata, mengangkat dahinya kan ini kan. Nah, ini mengandung makna apa dari bahasa-bahasa tubuh seperti ini. Nah, terakhir adalah metode penelitian dan pengembangan yang disebut dengan research and development. Ini bukunya tentang metode penelitian dan pengembangan. Apakah itu research and development oleh Borg and Gold dinyatakan, tapi dalam hal ini sudah saya simpulkan, bahwa metode penelitian dan pengembangan R&D merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data, sehingga dapat digunakan untuk membuat rancangan produk, membuat produk, dan menguji produk. Jadi intinya research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk merancang, membuat, dan menguji produk. Negara-negara yang maju, hampir semua produk ini dibuat melalui research and development. Contoh, karena jalannya macet, maka ada pemikiran membuat motor terbang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Selain itu juga membuat taksi terbang, ya, supaya juga tidak macet lalu lintasnya. Bahkan dikembangkan pesawat yang fleksibel, yang berfungsi sebagai pesawat terbang, tapi juga berfungsi sebagai kapal. Nah, semuanya ini adalah hasil dari penelitian dan pengembangan. Nah, Indonesia itu nggak maju-maju ini karena jarang melakukan research and development untuk bidang teknologi. Produk yang dapat dikembangkan dalam R&D ini adalah alat-alat, ya, alat kantor, alat-alat rumah tangga, peralatan pabrik, dan sebagainya. Bisa berupa makanan. Nah, saat ini kan banyak menu makanan baru. Ya. Mungkin bahannya sama, tapi dengan kemasan dan rasa yang berbeda. Ini melalui research and development. Obat-obatan juga diteliti dengan research and development. Bisa juga meneliti tentang media untuk kerja, bisa model-model kerjasama, model-model sistem evaluasi, model-model suatu program. Bahkan program sendiri itu juga sebagai produk dari
penelitian, riset, and development. Itu namanya teman-teman dari ilmu administrasi masih sedikit yang menggunakan metode ini ya. Padahal di bidang administrasi itu banyak produk-produk, banyak program, banyak model yang perlu diteliti menggunakan riset and development. Jadi intinya R&D adalah meneliti, menghasilkan desain, membuat produk, dan mengujinya. Desain dalam R&D ada beberapa referensi. Kalau Borg and Goal menggunakan Research and Development, lalu ada buku lain, singkatannya adalah 4D, yaitu Define, Design, Development, and Dissemination. Ada yang menggunakan AD, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Ada yang PPT, Planning, Production, dan Testing. Dan saya membuat RPPT, yaitu Research, Planning, Production, dan Testing. Itu langkah-langkah dari Research and Development. Nah, sebagai contoh yang terkenal dalam R&D adalah model Borg and Goal, di mana dalam tahap riset ini ada kegiatan Research and Collecting Information. Jadi penelitian itu lapangan dan informasi lain bisa dari data-data sekunder. Setelah itu digunakan untuk membuat rancangan produk. Jadi misalnya di bulan puasa nanti ada teman-teman yang mau membuat makanan, kalau dimakan selama 2 hari tidak lapar. Jadi produknya adalah makanan 2 hari dimakan tidak lapar. Maka dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan di lapangan, juga dari referensi, maka dibuatlah desain makanan yang 2 hari dimakan tidak lapar. Nah, setelah dirancang, selanjutnya dibuat produk, dibuat menjadi suatu makanan. Ya. Pada tahap pertama merupakan prototipe makanan. Setelah itu dilakukan dengan preliminary field testing. Jadi produk makanan itu diuji pada tahap pertama uji lapangan. Kalau belum efektif, dilakukan lagi revisi terhadap produk. Dan kalau belum efektif, masih diuji lapangan lagi, direvisi, diuji lapangan lagi, sampai dihasilkan produk yang memenuhi standar, ya, standar yang diharapkan. Ini model Borg and Goal, dan model yang saya buat ini merupakan sintesa dari berbagai buku. Yang saya kembangkan, R&D dilakukan dengan penelitian dan studi literatur. Dari studi literatur dan penelitian lapangan dibuatlah ke dalam rancangan produk. Nah, kalau saya namanya rancangan produk itu ada spesifikasi produknya. Misalnya tadi membuat motor terbang, bisa terbang berapa tingginya, kecepatannya berapa, bensinnya berapa. Itu spesifikasi produk. Nah, setelah rancangan dibuat, selanjutnya divalidasi oleh ahli dan praktisi. Apakah rancangan yang dibuat itu secara teoritis ini layak enggak dibuat menjadi produk. Kalau sudah layak, maka dibuatlah menjadi produk, misalnya produk makanan. Nah, setelah dibuat menjadi produk, maka dilakukan pengujian lapangan, di mana indikator untuk hasil uji dikaitkan dengan spesifikasi produk yang ditetapkan. Nah, setelah itu, kalau belum memenuhi standar, ada revisi produk lagi, lalu dilakukan pengujian lagi, dicocokkan dengan standar, lalu dilakukan pengujian lagi yang kedua, ya,
revisi kedua, lalu diajukan pengujian yang ketiga, dan sampai ditemukan produk yang spesifikasinya. Jadi rancangan yang saya buat ini yang pertama ditambah adanya sistem spesifikasi produk dan ditambah dengan adanya validasi rancangan yang akan dibuat menjadi suatu produk. Nah, level-level penelitian dalam pengembangan kan ada dua kata, ada riset, ada development. Nah, tahap risetnya yang level 1 meneliti untuk menghasilkan rancangan produk. Jadi di sini produknya hanya suatu rancangan. Misalnya program pemberdayaan masyarakat miskin, itu adalah program berupa produk. Atau sistem penjaminan mutu di era industri 4.0 yang dibangun adalah sistemnya. Level kedua adalah tanpa meneliti, tapi menguji produk yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada, seperti konsepnya Osborne dalam Reinventing Government dulu itu, akan ditobakan. Atau MCS, Management Control System dari Anthony, itu akan ditobakan. Berarti peneliti hanya akan mencoba menguji terhadap produk yang sudah ada. Nah, level yang ketiga, ini levelnya S2, peneliti melakukan penelitian dan menguji produk yang dikembangkan. Maksudnya di sini, peneliti mengembangkan produk yang sudah ada. Mungkin sistem pemilu yang sudah ada, lalu dikaji lagi, lalu dikembangkan oleh peneliti. Berarti di sini ada kegiatan riset dan ada development. Nah, yang level tertinggi R&D adalah meneliti dan menciptakan produk baru ya, dan mengujinya. Di bidang teknik, kalau telepon sudah ada telepon genggam, telepon tanpa kabel, tapi jaringan listrik itu belum ada jaringan yang pakai seperti telepon. Jadi kalau listrik bisa dibuat jaringan seperti telepon, maka jalannya tidak akan semrawut, tapi itu resikonya tinggi. Demikian Ibu Moderator, ini materi yang ada di buku Metode Penelitian Administrasi. Ada metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Dan di buku ini belum ada metode penelitian kombinasi. Ya. Yang ada di metode penelitian kombinasi ada di buku metode penelitian manajemen. Mix method ya. Kami sampaikan, mungkin kalau ada diskusi kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Profesor Sugiono MPD atas bedah bukunya, luar biasa. Karena pada saat S1 dan S2 kemarin memang pasti kami menggunakan referensi buku dari Prof. Baik untuk para audiens, kepada Bapak Ibu dosen, kepada para rekan-rekan mahasiswa, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang. Silahkan ada yang mau bertanya. Ada yang ingin ditanyakan kepada Profesor Sugiono, silahkan. Mudah-mudahan nggak ada, selesai.
Tidak ada. Jika tidak ada, ini akan diakhiri. Teman-teman, silakan. Masih ada waktu sebentar lagi. Bapak Tony hadir. Sambil menunggu ada penanya, kita foto untuk dokumentasi ya, Prof. Mohon izin. Ya, silakan, Bu. Teman-teman, mohon dinyalakan kameranya. Bapak Ibu dosen, mohon berkenan untuk menyalakan kameranya. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ini ada 6 slide ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Saya sampaikan yang buku ini sudah edisi ketiga ya. Jadi buku yang Ya, baru. Prof, betul. Dibandingkan yang lama-lama ini edisi ketiga. Ya. Ya. Kepada para audiens, mohon untuk jangan lupa untuk mengabsen ya. Link absennya sudah kami kirim di kolom chat. Mungkin tidak ada yang ditanyakan ya ini. Ya. Memang Baik. kalau mahasiswa biasanya nggak ada diskusi, Bu. Pengalaman Ya. selama ini. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Mungkin kita akan tutup saja Ya. acara kuliah umum ini. Terima kasih banyak, Prof, atas Sama-sama. 2 harinya yang sungguh Ya. sangat luar biasa. Semoga apa yang telah Prof bagikan kepada kami menjadi ladang ibadah, pahala yang besar untuk Prof, dan Amin. juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Prof yang telah berkenan menjadi narasumber pada kuliah umum kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan ya, Prof. Semoga sehat selalu. Dan kepada para peserta kuliah umum, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Minta izin ya. Izin, Bu. Iya, Prof.